Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat Delima yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah Partangyangan Minggu 14 setelah Trinitatis, tanggal 10 September 2023, diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-18, ayat 15 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Setiap orang sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Allah tidak mau seorang pun beroleh kebinasaan. Allah tidak berkenan orang-orang yang dikasihinya hidup dalam kebinasaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa dalam Roma 6 ayat 23, kebinasaan itu akan diperoleh orang yang sudah hidup di dalam dosa, karena upah dari dosa adalah maut. Maka ketika perbuatan dosa itu menghampiri kehidupan seseorang, pada saat itulah kebinasaan juga menjadi bagian dari kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah menginginkan agar semua orang dapat diselamatkan oleh kasih dan anugerahnya yang besar. Kita bisa melihat bagaimana Yesus sebelum pembacaan firman Tuhan ini juga bercerita tentang domba yang hilang. Ketika gembala itu meninggalkan yang 99 dombanya dan mencari domba yang hilang satu-satunya itu. Kerinduan Allah untuk menyelamatkan ini, itu terwujud ketika Yesus menasihati murid-muridnya. Dalam firman Tuhan kita baca tadi, dikatakan dalam ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada kata apabila dalam nats ini. Artinya ketika firman Yesus berpesan dan berkata kepada muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, ini berarti bahwa setiap orang, siapa saja, saya, Anda, kita, setiap orang boleh-boleh saja terjerumus, terjatuh, tersungkur dalam apa yang namanya perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang melahirkan perbuatan dosa. Maka bagaimana
ketika dosa itu sudah menghampiri kehidupan saya? Bagaimana ketika dosa itu sudah menghampiri kehidupan kita? Apakah kita akan hidup dalam kebinasaan? Jawabannya tentulah tidak, saudara-saudari. Sebab Yesus berpesan kepada para murid-muridnya, ketika apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ada kasih Allah yang besar mengalir dalam kehidupan orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Maka yang pertama, firman ini mengundang kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Ini panggilan bagi gereja, panggilan bagi setiap orang beriman. Ketika bertemu atau menemukan orang yang sudah melakukan dosa, maka ada panggilan untuk menjadi sahabat bagi orang berdosa itu. Yang pertama dikatakan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ada kerinduan bagi kita sebagai orang-orang yang juga sudah merasakan anugerah pengampunan dari Tuhan. Ketika bertemu, berjumpa dengan orang yang berbuat dosa, maka kita terpanggil untuk bersama-sama dengan dia mempergumulkan dosa yang dilakukannya tersebut, sehingga dia tidak jatuh, tidak dicengkram, dan tidak memperoleh kebinasaan oleh karena dosa yang dilakukannya. Tegur dia di bawah 4 mata. Apa yang akan kita sampaikan? Apa yang akan kita tunjukkan? Apa yang akan kita berikan kepada saudara-saudara kita atau saudara-saudari kita, teman kita yang sudah terlanjur, sudah jatuh ke dalam belenggu dosa itu? Yang pertama, kita tidak perlu menghakimi saudara kita yang berdosa itu. Kita tidak perlu memperbesar-besarkan persoalan, membesar-besarkan kesalahan yang dia lakukan. Yang perlu sebenarnya, yang mau kita sampaikan melalui perenungan firman ini, kita memberitahukan dia bahwa Allah berkenan terhadap pertobatan orang fasik. Allah berkenan, Allah merindukan pertobatan dari orang fasik itu supaya dia memperoleh kasih, anugerah, keselamatan, dan kehidupan. Dalam pertemuan 4 mata terhadap orang saudara kita yang berbuat dosa itu, kita mengundang dia untuk semakin melihat ada Tuhan yang mau dan rindu memulihkan dia. Kita mempertunjukkan bagaimana besar kasih dan anugerah Allah dalam kehidupannya, sehingga dia tidak larut dan semakin terjatuh akibat dari dosa yang dia lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana bila dia tidak mendengarkan? Bagaimana jika dia tidak mendengarkan kita? Ada kesempatan kedua. Dalam pembacaan firman kita dikatakan, ketika dia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Hal yang sama juga ditunjukkan dalam ayat 15. Ketika kita membawa 2 atau 3 orang lagi bersama-sama dengan dia mempergumulkan dosa yang dia lakukan, tujuannya bukan untuk memperbesar atau menunjukkan bahaya atau akibat dari dosa itu. Tapi bagaimana 2 atau 3 orang yang sudah berkumpul bersama-sama dengan orang yang berbuat dosa itu, kita mencoba membuka mata iman. Bagaimana dia bisa merasakan bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi dia. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahwa ketika ada orang yang berdosa, ada banyak orang yang menjadi wartawan, wartawati, pemberita kesalahan, kekurangan, kejatuhan orang lain, menjadi konsumsi umum, menjadi berita yang viral, sehingga orang yang berbuat kesalahan itu, orang yang berbuat dosa itu, bukannya menjadi sembuh, bukan menjadi pulih, akibatnya semakin terjatuh dan semakin kehilangan dari kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi dia. Maka 2
atau 3 orang yang berkumpul bersama-sama dengan saudara yang sudah berbuat dosa itu, maka kita akan berjumpa di dalam kasih setia Tuhan. Ketika setiap orang yang bersama-sama memberitakan bahwa Tuhan mencintai saudara kita itu, Tuhan menginginkan dia kembali, Tuhan mau memulihkan dia, perbincangan-perbincangan tentang anugerah dan kasih setia Tuhan, bahwa Allah berkenan kepada pertobatan orang-orang fasik yang sudah jatuh ke dalam dosa itu, dengan harapan dia kembali, pulih, menyesal, bertobat, dan berseru meminta pengampunan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana ketika 2 atau 3 orang berkumpul dan dia tidak juga mau menerimanya, disinilah perlu persekutuan orang-orang beriman. Maka dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan, dan jika dia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ketika kita sudah mempertemukan 2 atau 3 orang bersama-sama mempergumulkan dosa itu, dia tidak mendengarkannya, lalu kita panggil kepada pertemuan jemaat, ini juga harus dalam bingkai konsep yang sama. Jemaat hadir bukan untuk membesar-besarkan persoalan itu, jemaat hadir bukan untuk menjatuhkan si pendosa itu, jemaat hadir bukan untuk menghakimi si pendosa itu. Tapi bagaimana jemaat yang sudah mengetahui bahwa ada saudaranya yang jatuh ke dalam dosa, bagaimana juga mereka hadir menghadirkan kedamaian, sukacita, pengampunan, dan kasih setia Allah yang besar. Ada harapan supaya orang yang sudah berbuat dosa itu kembali ke jalan yang benar, seperti domba yang hilang itu. Ketika gembala menemukannya, maka dia juga masuk kembali kepada kawanan domba, sehingga sempurnalah karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, sangat luar biasa sebenarnya pembacaan firman kita ini. Ketika Yesus berbicara tentang saudaramu yang berbuat dosa, lalu pada ayat 21 kita lompat sebentar, Petrus justru bertanya kepada Yesus, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni? Ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan. Ketika Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Itulah kebesaran Allah. Itulah kasih setia Tuhan. Itulah anugerah Tuhan, bahwa Allah penuh dengan pengampunan, dan siapa saja berhak memiliki kesempatan untuk dipulihkan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Maka ketika kita dalam ibadah pertangyangan ini disadarkan bahwa setiap orang, saya yakin dan percaya, tidak ada dari antara kita yang hidupnya terlepas dari berbuat dosa. Semua orang, kita pasti pernah berbuat dosa bagi diri kita sendiri, kita berbuat dosa kepada saudara-saudara kita, kita berbuat dosa juga kepada Tuhan. Tapi kita boleh berkumpul di sini, kita boleh hadir di sini, kita boleh berdoa bersama, menyanyikan pujian kepada Tuhan. Bukankah itu merupakan anugerah yang sangat indah dalam kehidupan kita? Maka dalam ayat 19 dan ayat 20, Yesus memanggil kita selain menjadi orang pendamping, mengarahkan kembali agar orang yang berbuat dosa itu pulih. Kita diajak untuk menjadi pendoa bagaimana dunia kembali dipulihkan, untuk mampu merasakan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Ada panggilan di ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini merupakan panggilan bagi jemaat yang berkumpul saat ini dalam pertangyangan yang dilakukan oleh gereja-gereja. Dimanapun kita berada, Bapak Ibu, berdoalah untuk
keselamatan dunia. Berdoalah untuk keselamatan ciptaan Tuhan. Berdoalah untuk kehidupan yang lebih baik lagi, agar kuasa Allah, kasih setia Tuhan, kasih Yesus, anugerah yang luar biasa itu dirasakan oleh orang-orang, sehingga semakin hari semakin banyak orang yang kembali bertobat, meninggalkan masa lalu yang tidak baik, dan datang bersyukur karena Allah berkenan kepada pertobatan orang-orang fasik. Amin.